Salam, salam sejahtera. Senang bisa berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan dengan segala kerendahan hati. Mengucap syukur untuk setiap kesempatan mendengarkan firman. Terangilah hati kami ya Tuhan, sehingga kami dapat memahami kebenaran-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Injil Matius pasal 26 ayat 36 bagian B. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Demikianlah firman Tuhan. Renungan kita saya beri tema, menghadapi pergumulan dengan doa. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca mengisahkan tentang Yesus yang berada di Taman Getsemani. Mendengar kata Taman Getsemani, tentu kita teringat satu peristiwa yang sangat penting di dalam kehidupan Yesus menjelang penangkapannya dan menjelang penyalibannya. Dia mengajak beberapa muridnya, dan di taman itu Tuhan menghabiskan malam terakhirnya sebelum Yudas Iskariot, murid yang mengkhianatinya, datang beserta segerombolan orang yang membawa pedang dan pentungan untuk menangkap Yesus. Getsemani sebenarnya adalah tempat pemerasan buah zaitun. Selaras dengan arti namanya, yaitu alat untuk memeras atau pengirik, Getsemani seringkali dijadikan sebagai lambang pencobaan yang sangat menekan, masalah hidup yang berat. Ketika menghadapi masalah atau pencobaan yang menekan, biasanya orang-orang Israel pergi ke taman itu untuk berdoa. Lokasi taman itu tepat berada di kaki Bukit Zaitun. Karena berada di daerah perbukitan, selain banyak sekali pohon zaitun yang tumbuh subur dan udaranya yang sejuk, suasana di Taman Getsemani sangat tenang, sehingga cocok sekali bagi orang untuk berdoa di sana. Bukankah kita memerlukan ketenangan agar dapat berdoa? Sebagaimana firman Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayat 7, "Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa." Selain itu, taman tersebut juga dipenuhi pohon zaitun yang getahnya mengeluarkan aroma wangi yang khas. Sehingga ketika angin berhembus, keharuman akan memenuhi kawasan taman tersebut. Itulah sebabnya sebagian besar orang menyakralkan Taman Getsemani ini. Apalagi di tempat ini, Tuhan Yesus pernah menghabiskan malam terakhirnya menjelang hari-hari penyaliban. Saudara-saudara, pelajaran apa yang kita dapatkan melalui kisah Taman Getsemani ini? Ketika menghadapi pergumulan hidup yang berat, dalam keberadaannya sebagai manusia, Yesus tidak menutup-nutupi kegundahan hatinya. Ia dengan jujur mengakui kelemahan fisiknya, kelemahan jasmani, kala menanggung pergumulan yang berat. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar, lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya." Matius pasal 26 ayat 37 sampai 38. Meski secara jasmani Yesus tampak lemah, namun ia kuat secara rohani. Dalam kondisi yang demikian, dia begitu sedih dan gentar. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Firman Tuhan menyatakan bahwa Yesus sujud dan berdoa kepada Bapanya. Ia tidak berusaha untuk mencari pertolongan lain. Ia hanya sujud dan berdoa. Kita seringkali bersikap sebaliknya ketika menghadapi pergumulan yang begitu berat. Dengan segala kepura-puraan kita bisa menutupi kenyataan yang ada. Kita tidak mau disebut lemah. Kita merasa gengsi mengakuinya. Bahkan sebaliknya ada juga orang yang mau mencoba lari dari pergumulan, mau lari dari masalah. Tidak bisa, saudara-saudara. Kita harus menghadapi pergumulan apapun
Maka dalam menghadapi pergumulan, sebagaimana teladan Yesus, mari kita datang kepada Bapa, berdoa dan bersujud. Kita harus siap menghadapi berbagai pergumulan apapun. Jangan biarkan pergumulan itu menyeret saudara keluar dari relasi yang intim dengan Tuhan. Tapi pergumulan hendaknya semakin menarik kita, makin dekat dengan Tuhan, agar kita tetap kuat dan akhirnya kita mengalami kemenangan. Di masa-masa prapaskah ini, sekali lagi kita diingatkan, sebagaimana Kristus yang menghadapi pergumulan dan kesengsaraan, maka dia datang berdoa kepada Bapa. Kiranya kita juga demikian. Mari kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami akan Kristus yang pernah mengalami pergumulan yang berat dan dia datang kepada Bapa. Tuhan juga mengajar kami supaya kami ketika menghadapi pergumulan yang berat, kami juga datang kepada Bapa dan meyakini bahwa Bapa akan memberikan kami kekuatan, memberikan kami pertolongan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.